Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Andre Johnny Debel March dengan NIM 24186-2029 dari jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2024 dan konsentrasi MTF atau Media TV dan Film. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas atau UAS, ujian akhir semester, dari mata kuliah Hukum Media yang diampu oleh Pak Yuliandre Darwis. Di sini saya diinstruksikan untuk menjawab 4 pertanyaan, yaitu yang berhubungan dengan hukum media. Di sini ada 4 pertanyaan dan mungkin saya akan langsung saja memulai menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Yuliandre Darwis ini. Nah, jadi ada 4 pertanyaan. Saya akan menjawabnya dengan cara 1 pertanyaan dan 1 jawaban. Mungkin saya akan menjawabnya seperti itu. Untuk pertanyaan pertama, yaitu seperti yang terlampir di file yang dikirim oleh Pak Leandre, yaitu berikan contoh kasus pelanggaran kode etik yang pernah menjadi perhatian publik dan jelaskan penyelesaiannya secara hukum sesuai dengan kode etik jurnalistik yang berlaku di Indonesia. Nah, di sini saya menemukan 1 contoh kasus yang berhubungan dengan kode etik jurnalistik. Lebih tepatnya yaitu pelanggaran dari kode etik jurnalistik. Jadi salah satu kasusnya itu pelanggaran kode etik jurnalistik yang bikin heboh publik di Indonesia itu kasus Harian Tangerang Raya pada Oktober 2013. Mereka bikin berita sensasional berjudul "Istri Dosen Tangkap Basah Suami Kumpul Kebo", yang langsung viral karena menghakimi dan gak adil ke yang bersangkutan. Kasus ini tuh dilaporin ke Dewan Pers atau oleh para pengadu, yaitu orang yang disebut di berita. Menurut kode etik jurnalistik Indonesia yang berlaku saat ini, khususnya pasal 1 yang bilang wartawan harus diberitahukan secara benar, adil, dan tak memihak. Plus pasal 3 yaitu soal verifikasi fakta sebelum publikasi. Berita ini jelas melanggar kode etik jurnalistik. Judulnya saja yang terlalu provokatif dan isinya campur opini pribadi tanpa bukti kuat dan gak ngasih kesempatan pihak terkait buat klarifikasi terlebih dahulu. Akhirnya Dewan Pers mediasi pertemuan antara pengadu dan redaksi. Penyelesaian hukumnya gak sampai pengadilan pidana sih, tapi lewat mekanisme etik, yaitu surat kaya itu diminta muat hak jawab mengadu di halaman yang sama proporsional, plus permintaan maaf tertulis dari redaksi. Mereka juga komitmen bakal hati-hati verifikasi berita ke depannya, dan kasus ini nunjukin bahwa Dewan Pers efektif jadi pengawas internal media, biar jurnalistik tetap kredibel tanpa ribet urusan hukum yang panjang. Nah, itu untuk jawaban pertama dari soal pertama yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu contoh kasus pelanggaran kode etik, yaitu kode etik jurnalistik yang berlaku di Indonesia dan cara penyelesaian secara hukumnya. Lanjut untuk pertanyaan kedua. Di pertanyaan kedua itu diberikan pertanyaannya itu memberikan 1 contoh kasus tayangan di Indonesia yang dianggap tidak mendidik atau bermuatan negatif. Misalnya eksploitasi anak, kekerasan, konten mistis, atau gosip selebriti dan menjadi perhatian publik dan berikan pembahasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Di sini saya menemukan contoh tayangan yang tidak mendidik, khususnya untuk anak-anak di bawah umur. Nah, contoh tayangan TV Indonesia ini gak mendidik ini dan bikin publik geram dengan tayangan ini itu adalah sinetron Anak Langit di SCTV sekitar tahun 2020. Nah, episode awal ini umbar kayak ngasih adegan kekerasan fisik yang lumayan ekstrim, kayak adegan perkelahian brutal,
dengan pukul, tendang, banting, sampai bikin rumah orang berantakan gitu. Dan bahkan ada yang menampilkan darah yang berceceran di mana-mana, yang bikin perhatian publik karena tayang di prime time, yaitu jam 18.30 atau jam setengah 7 malam, yang dimana jam segitu itu bisa dibilang adalah waktu dimana anak-anak itu memiliki waktu yang bebas dan para remaja sedang menonton TV. Dan sebelum belajar itu bisa dibilang waktu-waktu santainya bagi para anak-anak atau bagi para remaja. Dan pastinya mereka ini di tahun-tahun segitu mungkin lebih cenderung menonton televisi. Nah, banyak orang tua dan aktivis protes karena konten ini tuh nggak ngasih contoh yang baik, malah ngasih contoh yang buruk ke anak muda. Apalagi kekerasan digambarin sebagai cara gampang selesain masalah gitu loh. Kayak semua masalah dijadiin perkelahian gitu. Ada masalah kelahi. Nah ini tuh nggak bagus banget gitu untuk tontonan bagi anak-anak dan remaja gitu. Takutnya malah membuat mereka terbawa gitu loh. Takutnya mereka di sekolah ada masalah dengan temannya, mereka selesai dengan cara kekerasan, kan nggak baik gitu loh. Nah ini jelas pasti melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, terutama pasal 36 yang mengatur stasiun TV wajib lindungi anak dari konten negatif, dan aturan P3SPS atau Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran soal klasifikasi usia, yang dimana adegan seperti itu sangat tidak dianjurkan dan sangat tidak bagus untuk, tidak layak untuk ditayangkan dan dilihat oleh anak-anak di bawah umur, khususnya para remaja, karena mereka bisa saja terbawa akan tindakan yang dilakukan dalam sinetron tersebut. Nah, sinetron ini tuh masuk kategori R atau remaja ke atas. Namun menurut saya sendiri ya, untuk sinetron yang memiliki adegan-adegan yang brutal seperti itu lebih masuk kepada orang-orang yang memiliki umur dewasa atau 20 tahun atau 17 tahun atau lebih baik malah 21 tahun ke atas yang sudah bisa berpikir lurus gitu loh. Karena untuk adegan dan film seperti ini untuk para remaja itu bisa saja membuat pola pikir mereka itu menjadi rusak gitu loh. Tapi KPI itu malah nilai kekerasan nonverbalnya tuh berlebihan, dan pastinya itu berlebihan dong. Nah KPI ini bagus nih, dia menilainya secara berlebihan dan gak edukatif sama sekali bagi para remaja. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI langsung ngasih sanksi teguran pertama tertulis ke SCTV, karena yang pastinya itu menayangkan film seperti itu pastinya melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Nah, mereka langsung nyuruh hentikan adegan kekerasan berlebih, revisi konten-konten yang ada di dalam film-film tersebut supaya lebih positif, dan juga prioritaskan pesan moral yang benar buat penonton muda supaya mereka bisa mengikuti cara yang benar untuk menyelesaikan masalah gitu. Nah kasus ini tuh jadi pelajaran buat produser TV supaya tayangan tuh harus aman dan mendidik, bukan cuma cari rating doang gitu loh. Karena memang mungkin tayangan seperti itu tuh menarik untuk dilihat, tapi benar-benar tidak mendidik, terutama bagi anak-anak yang di bawah umur. Nah mungkin itu untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga yaitu yang diberikan oleh Pak Yuliandre, yaitu berikan contoh kasus lagi pembajakan konten, misalnya film bajakan di platform streaming ilegal atau reupload konten TikTok tanpa izin, dan berikan pembahasan sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Nah, di sini pasti teman-teman sendiri juga sering dong nonton film ilegal, entah itu di
LK21, layar kaca 21 di Google gitu kan banyak tuh, atau direbahin. Mungkin teman-teman sering nonton YouTube karena saya pribadi juga terkadang, bukan terkadang sih, bisa dibilang lumayan sering juga menonton ilegal seperti itu, meskipun itu sebenarnya tidak disarankan ya teman-teman, karena itu bisa merugikan ya. Nah, kasus pembajakan konten yang ini tuh sering banget ya terjadi di Indonesia, terutama di media sosial gitu, entah itu di TikTok, Instagram, atau mungkin bisa juga di Chrome gitu, di Google Chrome. Kalian bisa cari entah misalnya film yang baru tayang sekarang Zootopia 2 The Movie. Nah, itu bisa aja ada orang yang udah ngebajak film itu dan dimasukin ke platform yang ilegal gitu. Nah, itu tuh reupload konten-konten seperti itu tanpa izin pastinya ya, dan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Misalnya orang yang rekam diam-diam di layar bioskop pas nonton film, kayak misalnya di film KKN Desa Penari atau film-film Hollywood, terus dipotong-potong jadi video pendek, entah itu jadi 15-60 detik, terus dimasukin ke TikTok, atau mungkin mereka bisa merekam dari awal sampai akhir menggunakan kamera HP atau kamera proper ya, dan dimasukin ke platform yang ilegal. Nah, ditambah biasanya kalau misalnya diupload ke TikTok ya, itu ditambah lagi dengan efek musik yang viral dan upload berulang-ulang buat farming views dan duit dari ads. Nah, konten-konten seperti ini tuh jujur bisa dibilang lumayan rame dan bisa mancing views lumayan cepet di TikTok ya, karena bisa dibilang algoritma TikTok itu juga menampilkan film-film seperti ini gitu, meskipun itu bisa dibilang ilegal. Nah, ini tuh pasti ya untuk para pencipta filmnya dan yang memiliki hak cipta dalam film tersebut, itu pasti bikin marah mereka, dan ini juga bisa bikin para publik dan industri film itu marah karena rugiin box office dan platform legal, misalnya kayak Netflix, Video, Disney Plus, atau yang lain-lain gitu yang legal. Karena yang legal ini ya harus bayar dulu kan gitu loh. Nah, sedangkan orang-orang malah lebih milih nonton di ilegal. Nah, pasti duitnya hilang dong di mereka. Nah, itu bisa bikin keuntungan mereka itu malah jadi sedikit gitu karena platform-platform ilegal ini. Nah, kasus kayak gini tuh dilaporin ke polisi atau pengadilan oleh rumah produksi. Nah, menurut Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2015, ini melanggar pasal 1 ayat 1 yang didefinisikan hak cipta sebagai hak ekonomi dan moral pencipta atas karya sinematografi, plus pasal 9 yang larang duplikasi atau distribusi tanpa izin. Pelaku yang melakukan bajak seperti ini bisa aja kena pidana penjara 1-10 tahun dan denda sampai 4 miliar via pasal 112-113 atau gugatan perdata buat ganti rugi material dan imaterial sesuai pada pasal 95-99. Nah, penyelesaiannya biasanya platform kayak TikTok hapus kontennya setelah laporan DMCA. Pelaku dihukum bayar royalti plus hapus semua unggahan, dan kadang divonis wajib ikut sosialisasi hak cipta. Ini penting banget buat lindungan kreator lokal ya, supaya industri filmnya itu kita pastinya makin maju. Dan juga itu hukuman yang parah buat bajak dan diupload ke TikTok ya. Nah, jadi mereka itu biasanya kena kalau di dunia kerja itu SKSP gitulah. Mereka terkena blokir gitu akun TikToknya kalau misalnya mereka tidak menghapus konten itu secara langsung gitu. Nah, itu untuk yang pertanyaan ketiga. Untuk soal nomor 4, yaitu saya sebutkan dulu soalnya ya teman-teman. Soalnya yaitu analisis penerapan UU ITE atau Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2028 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
dalam menangani kasus penyebaran hoax atau ujaran kebencian di media digital. Berikan contoh kasus yang terjadi di Indonesia. Nah, di sini saya menemukan contoh kasus di media sosial, yaitu Ade Armando pada Agustus 2024, yaitu seorang dosen UI yang ditangkap polisi karena postingan di X atau Twitternya yang dianggap ujaran kebencian dan hoax soal politik. Dia ngepost thread panjang soal menuduh pihak lawan politik nyebar fitnah dan manipulasi data pemilu, pakai kata-kata keras atau kasar, misalnya kayak penipu rakyat dan kong kali kong busuk, yang bikin netizen pro kontra heboh dan ribuan retweet dan debat sengit antar pendukung capres. Nah, ini terjadi waktu pemilihan presiden kemarin ya teman-teman. Nah, postingan itu langsung viral karena dia menyentuh isu sensitif, yaitu pemilu 2024. Ya, nah banyak yang melapor polisi mengatakan bahwa ini provokasi sara dan pencemaran nama baik kelompok politik tertentu. Polda Metro Jaya langsung tangani jerat Ade dengan UU ITE nomor 11 tahun 2008 dan nomor 19 tahun 2016. Tepatnya pasal 27 ayat 3 ayat 1 soal konten elektronik yang merendahkan martabat individu atau kelompok, plus pasal 28 ayat 2 kalau ada unsur provokasi berdasarkan sara atau politik. Nah, ancamannya itu bisa bahaya banget teman-teman, yaitu ancaman pidana 4 tahun penjara dan denda 750 juta karena mengetik doang tuh teman-teman. Nah, polisi buktiin lewat digital forensik, ambil screenshot data akun dan saksi korban yang merasa dirugikan. Terus Ade ditahan sementara meski dia bilang itu kritik politik sah. Nah, penerapannya cepat dan lugas, bikin medsos lebih aman dari hoax politik. Tapi banyak kritik dari aktivis HAM dan jurnalis karena UU ITE sering overuse buat kriminalisasi oposisi atau debat sehat. Butuh batas jelas biar nggak ngerusak demokrasi digital. Kasus ini tuh jadi contoh besar di mana UU ITE jagain stabilitas medsos pas pilpres. Nah, jadi teman-teman, dari penjelasan saya tadi yang di soal nomor 4, berhati-hatilah dalam mengetik, karena jika kalian salah mengetik saja atau kalian mengetik hal-hal yang sensitif, itu kalian bisa saja terkena hukuman, dan hukumannya gak main-main teman-teman. Seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu 4 tahun penjara dan denda sebesar 750 juta. Jadi jika menggunakan media sosial, berhati-hatilah dan jagalah etika kalian di media sosial. Mungkin sekian dari saya. Sekian dari saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan mungkin ada penjelasan saya yang kurang dipahami. Tapi itu adalah jawaban saya dari 4 pertanyaan yang diberikan oleh Pak Yuliandri Darwis. Terima kasih. Selamat tinggal. Dadah teman-teman.